Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita mulai renungan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Kau telah memberkati dan melindungi kami dari malam hari hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Filipi pasal 3 ayat yang ke-7 sampai dengan 11. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Untung rugi adalah dua kata yang biasanya dipergunakan orang pada saat jual beli, baik itu tanah, rumah, maupun kendaraan. Tetapi istilah untung rugi juga dipergunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan dalam hidup. Dalam pengambilan keputusan, biasanya untung rugi dipertimbangkan supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari karena dampak atau konsekuensi yang muncul. Semua orang pasti berharap semua perjalanan hidupnya berjalan dengan baik, dengan konsekuensi kerugian yang minimal. Meskipun kehidupan ini tidak selalu dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga setiap orang juga harus siap dengan segala konsekuensi kerugian atau kesulitan dalam hidupnya. Bacaan kita saat ini menjelaskan Paulus yang sedang menceritakan situasi untung rugi dalam hidupnya. Paulus menyadari kerugian dan keuntungan yang sejati dalam kehidupannya setelah ia mengenal Kristus. Bahkan, ia menggambarkan bahwa apa yang dahulu ia anggap sebagai keuntungan, kini ia anggap sebagai kerugian. Dan kalimat tersebut tertulis dalam ayat yang ke-7. Hal ini kemungkinan besar terkait kedudukan dan nama baiknya sebagai orang Yahudi yang dengan keras menolak Tuhan Yesus. Sebaliknya, apa dahulu ia anggap sebagai kerugian, kini ia anggap sebagai keuntungan, yang tertulis pada ayat yang ke-8. Hal ini terkait dengan pilihan hidupnya yang menjadi pelayan dan pengkabar Injil dengan meninggalkan kenyamanannya sebagai orang penting di kalangan orang Yahudi. Pemahaman ini didapatkan oleh Paulus karena ia menyadari betapa berharganya kesempatan untuk mengenal dan memahami makna kuasa kebangkitan dan persekutuan dalam penderitaan Kristus. Karena ini semua yang akan membawa manusia mendapatkan kehidupan yang kekal. Paulus mengajarkan kita tentang apa itu keuntungan yang sejati sebagai manusia dan pengikut Kristus. Ini saatnya bagi kita untuk menentukan langkah, apakah kita akan mengikuti langkah Paulus? Saya rasa jawaban kita sama.
yaitu mengikuti apa yang telah diteladankan Paulus. Karena pada akhirnya kita juga berharap mendapatkan kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Hal ini juga yang membuat kita bersyukur meskipun hidup kita di dunia tidak selalu beruntung, tetapi kita meyakini menjadi pengikut Kristus adalah sebuah keuntungan bagi kita. Amin. Sekian renungan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah memberkati kami dari awal hingga akhir renungan pagi ini Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat kami pahami dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang dalam pergumulan Tuhan. Kiranya Tuhan bantu mereka dan tuntun mereka untuk berjalan bersama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan sertai, berkati, dan lindungi kami agar kami bisa lancar menjalani aktivitas hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.